Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi untuk update video kali ini, saya khususkan untuk menanggapi berita tentang NFP nanti pada jam setengah 8 malam ya, atau 7.30. Kenapa? Karena berita si NFP ini selalu kita nantikan setiap awal bulan pada minggu pertama, ya tepatnya itu pada hari Jumat. Jadi kadang si berita NFP ini bisa diundur juga atau bisa dimajukan. Itu biasanya itu kalau terjadi begitu tuh di Amerika sendiri lagi ada libur nasional ataupun ada event yang lebih penting. Kalau dimajuin itu biasanya di hari Kamisnya, tapi kalau misalkan dimundurin itu biasanya pada hari Senin minggu kedua. Jadi nggak jauh-jauh dari situ selalu ya. Tapi saat ini sih kalau saya perhatikan lebih cenderung atau lebih konsisten di hari Jumat. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kenapa sih NFP ini sangat penting dan kenapa itu sangat dinantikan oleh para trader? Jadi sebenarnya si NFP ini secara singkatnya itu adalah berita yang menunjukkan angka pengangguran di Amerika itu sendiri. Jadi misalkan kalian perhatikan di investing.com ya, itu kan juga ada tuh report beritanya. Jadi di situ tuh nanti ada yang namanya aktualnya dan juga yang diprediksinya. Jadi kalau misalkan yang diprediksi itu, atau yang aktualnya itu lebih bagus dari yang diprediksikan, itu akan membuat si EURUSD itu naik. Tapi kalau misalkan yang di aktualnya itu lebih rendah dari yang diprediksikan, itu akan membuat si EURUSD turun. Nah, bagaimana cara menanggapi berita tersebut ya? Kita bisa melihat berita tersebut juga kita bisa melihat berita tersebut terlebih dahulu, baru kita mulai open posisi, tergantung dari berita tersebut. Tetapi pada saat itu berita sedang berlangsung ya, misalkan kayak 1 menit yang berlalu ya, itu market pasti masih akan terus naik turun dengan sangat spontanitas ya, dan itu melanggar semua support resisten di main area, supply area itu dilanggar semua pasti, karena market bergerak sesuai dengan sentimen market, sentimen dari si berita global tersebut. Jadi kalau mau kita analisa pun agak percuma kalau kita sedang berada dalam fase news yang seperti itu. Bukannya nggak bisa dianalisa, kita tetap bisa menganalisanya, hanya saja analisa yang kita buat saat ini itu akan dilebarkan atau dibesarkan untuk range pergerakannya. Ya, seperti kalian lihat di chart ini, saya sudah menganalisa di sini ada strip 15.100 dan juga ada 16.054. Kenapa saya taruh di sini yang barunya 15.100? Karena 5.100 ini kalau kalian perhatikan, ini saya ambil dari sini, ini adalah lower jadi si EURUSD. Jadi lowersnya ini yang membuat si EURUSD ini terbang sebelum dia yang membuat EURUSD koreksi di sini lalu dia terbang. Jadi lowernya ini yang 15.100 itu karena saya ambil di sini. Ini kan dia terbang nih di sini nih dalam base nih. Ini kan saya ada buat base juga ya di sini ya. Di sini saya ada buat base juga. Tadi angkanya ada di depan, nanti kita lihat. Jadi pada saat si EURUSD sudah naik ya, sudah naik tinggi ke sini, dia ready retest kembali di sini. Yang menandakan bahwa di sini ada supportnya atau ada support resisten ya sebelum ditembus oleh si EURUSD. Jadi ketika sudah menembus dan dia udah berhasil retest, harga naik dan langsung uptrend jangka panjang. Oke, jadi harga langsung uptrend jangka panjang. Maka kalau misalkan hasilnya buruk ya, atau misalkan hasil yang keluar nanti adalah lebih rendah dari yang diprediksikan, maka kita sudah bisa mempunyai patokan, oh berarti si EURUSD ini nanti kemungkinan besar akan turun sampai di daerah
15.100. Dan jika memang 15.100 ini dijebol sama dia otomatis dia akan kembali ke base yang ini ya, base sebelum dia naik. Ini kan dia ada base ini kan kenaikannya nggak besar ya, kayak benar-benar terarah gitu, kenaikannya kayak normal ya. Tapi setelah dia breakout dari base ini nih, kalau kita perhatikan nih, setelah dia breakout itu langsung dia naiknya tinggi ya kan. Itu berarti ini adalah base yang cukup penting untuk dia di sini. Atau pada harga pada harga 14.365 sampai dengan 14.436. Kalau saya sih dalam analisa saya mentargetkan kejatuhan EURUSD ini jika memang beritanya buruk ya, hasilnya buruk, yaitu pada 15.100. Tapi kalau misalnya masih dilanjut pun dia akan lanjut ke 14.365 sampai dengan 14.436. Kalau dia naik, kalau misalkan hasilnya lebih baik dari yang diprediksikan, itu kan berarti otomatis si Amerika membaik ya. Itu otomatis EURUSD akan naik. Dan targetnya itu ada di 16.054 sampai dengan yang paling tinggi itu di sini. Di 16.000 kita lihat dulu 16.400. Jadi ini kita ubah dulu koordinatnya nih 16.400 sebagai kenaikan tertinggi dia. Nah ini 16.400 ya. Ini kalau dia naik, kalau misalkan hasilnya lebih baik dari yang diprediksikan. Jadi ada 1, 2, dan 3 ini adalah bagian-bagian atau level-level yang perlu kita tandain di dalam EURUSD ini pada saat NFP sudah terjadi. Dan kalau kita perhatikan di M30 menit ya, ini kan saya bahas dari 1 jam punya candle ya, karena kan singkat aja. Kalau di 30 menit ini kita masih lihat bahwa terjadi rejection di area 15.685, yang dimana sudah 1, 2, 3, 4 kali ya dia gagal untuk menembus area tersebut. Dan berdasarkan isu-isu yang ada selama ini atau dalam waktu belakangan ini, karena kan banyak isu-isu kalau negatif dari si US itu sendiri ya, atau mencerminkan bahwa EURUSD ini atau hasil dari NFP ini akan lebih buruk dari yang diprediksikan. Itu sih, karena kan kita juga sering dengar isu-isu tentang tapering dan lain sebagainya. Itu kan isu-isu yang negatif ya, bukan yang positif. Walaupun ada yang positifnya, cuma ya nggak banyak-banyak banget sih. Lebih banyak yang negatifnya untuk saat ini. Jadi berita-berita negatif itulah yang akan kita jadikan patokan. Kira-kira tuh nanti hasil NFP nanti itu bagaimana. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk analisa pergerakan EURUSD. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau join aja di channel Telegram Juna Trading ID. Di situ akan saya update terus dan juga saya akan bahas di situ. Kita juga akan saling berdiskusi dengan teman-teman Juna Trading ID yang lainnya. Dan kita bisa saling mencari solusi untuk trading bersama. Ataupun kita bisa saling kasih masukan juga untuk teman-teman di sana. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.